Assalamualaikum Pak Ida. Waalaikumsalam Mas, silakan Mas Bro. Ini Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak. Oh ya, Kan lagi rame masalah investasi nih Pak. wah serius. Kan lagi ada tentang saham sama forex itu. Oh gitu. Saya mau tak tanya tuh bedanya antara saham dan forex itu apa ya Pak? Oh boleh, jadi begini, saham ini adalah satu bentuk kepemilikan di suatu perusahaan. Pemilik saham biasanya menginvestasikan satu rupiah tertentu sebagai bentuk kepemilikan. Ilustrasi sederhananya, kalau kita punya motor, nah, maka ada STNK dan BPKB. Oh, iya. Nah, surat kepemilikan inilah yang merupakan bagian dari investasi atas motor itu. Oh gitu. Nah, begitu juga di perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah satu aset investasi bagi investor dan dia menginvestasikan kepemilikan dan nanti akan diberikan satu bentuk surat kepemilikan penyertaan atas saham di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah saham. Secara sederhana seperti itu. Kalau forex itu sendiri apa Pak bedanya Pak? Kalau forex singkatannya adalah foreign exchange atau pertukaran mata uang. Itu adalah bentuk investasi di mana satu mata uang bisa ditukar dengan mata uang yang lain. Nah, investasinya di mana? Satu mata uang tertentu biasanya memiliki nilai antara harga beli dan harga jual yang berbeda. Nah, investor biasanya akan memperoleh selisih dari harga beli dan harga jual transaksi satu mata uang dan mata uang yang lain. Dia memperoleh keuntungan dari sana. Oh, gitu. Nah, sehingga satu mata uang itu biasanya bisa ditukarkan dengan mata uang yang lain dari berbagai negeri secara internasional. Kan ini saham sama forex kan ada pengertiannya Pak. Yeah. Untuk resiko itu sendiri gimana Pak antara saham dan forex itu sendiri? Lebih riskan yang mana? Nah, bicara tentang resiko, setiap investasi pasti ada risikonya, perlu pasti, difahami ya, ya. Nah, pasti. itu sehingga jangan berpikir bahwa investasi nanti tidak akan ada risiko. Iya, Nah, betul. ada giumnya high risk high return, bahwa risiko yang tinggi biasanya akan memperoleh return yang tinggi juga. Nah, lalu bagaimana antara keduanya, saham dan forex tadi? Nah, di perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham, investasi yang ada saat ini biasanya risiko di perusahaan lebih sedikit berkurang atau lebih berbeda dengan trading berupa forex tadi. Berarti termasuk low risk ya berarti ya? Low risk ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi perlu dipahami bahwa dalam satu perusahaan yang diinginkan oleh investor sebagai pemilik saham adalah return berupa profit dari perusahaan itu, profitabilitas yang dihitungnya. Sehingga ketika suatu perusahaan future value-nya itu tinggi, profitabilitasnya tinggi, harapannya dia memiliki proporsi saham tertentu, dia akan memperoleh dividen sesuai dengan proporsi saham tadi. Nah, secara umum perusahaan yang sudah going untuk publik atau IPO istilahnya, itu memiliki resiko yang sedikit rendah untuk berkaitan dengan kondisi di mana perusahaan akan bangkrut atau rugi. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga secara umum akan ada pertumbuhan, tapi memang pertumbuhannya sangat bergantung pada manajemen internal, terus kemudian kondisi perekonomian, bisnis dan seterusnya. Nah, praktisnya seperti itu. Nah, sedangkan forex ini atau pertukaran mata uang ini biasanya sangat bergantung pada kekuatan daya beli dan daya jual atau daya tawar dan daya jual dari mata uang itu. Contoh saja misalnya mata uang yang cukup dominan di perdagangan internasional di forex itu adalah dolar Amerika. Ya. Nah, ketika kita mau menjual ataupun ekspor maupun impor dengan barang-barang dengan Amerika misalnya, kita membutuhkan mata uang Amerika. Nah, di sana ada permintaan untuk mata uang Amerika sebagai bentuk kita transaksi untuk perdagangan internasional. Maka nilai dari mata uang ini akan meningkat karena permintaan atas mata uang meningkat. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, kondisi ini berarti bahwa kecenderungan suatu negara apabila transaksi ekspor impornya itu tinggi, maka mata uang yang digunakan ini juga cenderung semakin besar juga. Nah, ini maka risiko global atas transaksi mata uang di suatu negara inilah yang nanti akan melekat pada forex tadi. Terus untuk Pak Ida sendiri, saran terbaik kita untuk berinvestasi sama saya ya, yang uangnya pas-pasan itu. Oh gitu ya. Mau lebih baik kemana? Ke saham apa ke forex Pak? Oh, nggak mau tabungan? Nggak mau nyoba. Oh nyoba ya, saham dan forex ya. Ya. Bagus ini melihatannya. Nah,
secara prinsip orang berinvestasi biasanya punya mindset bahwa ketika kita berinvestasi jangan menaruh investasi di satu tempat. Nah, bisa saja kita combine keduanya. Kalau memiliki preferensi atau perhitungan suatu perusahaan ini memiliki profitabilitas yang tinggi, misalnya contoh sekarang yang cukup tinggi ini adalah perusahaan-perusahaan farmasi gitu ya, perusahaan alat kesehatan dan kemudian di bidang kimia yang mendukung tentang itu. Nah, biasanya mereka akan banyak berduyun-duyun untuk investasi atau membeli saham-saham perusahaan itu. Nah, kecenderungannya akan semakin tinggi nilai saham dari perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, ketika transaksi internasional juga semakin meningkat, maka kita juga perhitungkan jangan sampai kemudian kita berinvestasi di satu tempat saja. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, preferensinya tinggal kita mau model yang seperti apa. Artinya misalnya saya lebih preferen pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang banyak digunakan produk-produknya secara internasional atau global. Seringkali dalam bentuk investasi mata uang asing ini akan lebih banyak digunakan. Nah, bagaimana perhitungan komposisi di antara keduanya, biasanya dalam bentuk portofolio investasi, atau bagaimana cara menghitung berapa return yang akan kita peroleh dengan menginvestasikan Rp1 tertentu di saham atau forex. Nah, ini juga perlu penguasaan yang tepat. Meskipun banyak juga aplikasi yang digunakan, tetapi decision makingnya tetap humannya, tetap manusia itu. Nah, makanya jangan sampai terjebak ya, tergiur, apalagi nanti investasi di perusahaan yang baru belum tahu portofolio seperti apa, nanti dijanjikan investasi 1 juta dikembalikan 2 juta. Jangan-jangan itu adalah investasi bodong. Nah, cara menghitung dan kinerjanya juga perlu dipahami. Seperti itu, Mas. Ya, samalah seperti kita mau melihat investasi itu tidak hanya sekedar untung rugi ya, tetapi portofolio atas perusahaan, portofolio atas jenis sekuritasnya perlu juga dipertimbangkan. Ya berarti kayaknya saya bakal cari referensi dulu, Pak. Oh gitu ya. Coba dihitung-hitung juga uangnya berapa gitu ya. Ya itu Pak mepet tadi itu makanya jangan sampai keceglong kan. Oh iya, perlu ada kehati-hatian dan juga pengetahuan atas itu. Ya, Pak, kita coba. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Ya, selamat berinvestasi. Ya, siap Pak. Ya.